Elshinta News and Talk. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia tengah menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang atau RUU terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan LGBT untuk diusulkan masuk ke program legislasi nasional. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan DPR terbuka menerima setiap aspirasi masyarakat termasuk usulan dari MUI yang selanjutnya akan dikaji sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum diputuskan untuk dibahas lebih lanjut. Lantas bagaimana urgensi dan tujuan penyusunan usulan RUU terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan LGBT tersebut? Kita membahasnya bersama dengan dosen hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka Elshinta ya? Iya, betul sekali, Pak Irfan. Ini menarik sekali membahas terkait dengan RUU tindak pidana yang berkaitan dengan LGBT. Pak Irfan, ini kalau berbicara RUU tersebut, ini urgensi dibuat RUU ini apa, Pak Irfan? Sangat urgen ya, karena kita ini ada kekosongan hukum, Mbak Eka. KUHP baru yang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan KUHP yang dibangga-banggakan sebagai produk nasional setelah sekian abad kita menggunakan produk kolonial ya. Itu ternyata belum mengakomodir mengenai tindak pidana khususnya soal homoseksual dan lesbian. Padahal keduanya ini dalam perspektif hukum pidana Islam jelas merupakan satu tindak pidana yang bukan hanya sama dengan zina, sama dengan overspell atau gendak, tetapi ini lebih dari itu karena ada penyimpangan, ada menyalahi kodrat sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada siang, dan seterusnya. Berpasang-pasangan itu sudah kodrat, tetapi pihak-pihak tertentu menginginkan atau menganggapnya sebagai hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu untuk konteks Indonesia ya bingkai dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, termasuk juga negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini artinya kemudian tidak boleh berlindung pada HAM, kemudian hukum-hukum yang terkait dengan soal kesusilaan, apalagi yang soal homoseksual dan lesbian, itu dibiarkan. Jadi selama ini kalaupun bisa dijerat dengan pidana itu kalau ada unsur satu memaksa atau ada unsur terhadap anak kecil. Jadi kalau korbannya anak kecil yang kemudian nanti disebut dengan paidofilia atau juga ada pemaksaan, atau yang ketiga itu unsurnya harus di depan umum. Jadi kalau tidak ada unsur tiga ini, tidak di depan umum, korbannya bukan anak kecil, dan juga tidak ada unsur pemaksaan, maka dianggap tidak ada masalah. Itu yang terjadi. Jadi dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP kita, yang lama maupun yang baru, itu belum mengakomodir soal tindak pidana yang dalam hal ini adalah jarimah, istilahnya, istilah hukum pidana Islam atau fikih itu jarimah, jarimatul liwat dan jarimatul sihak. Jadi al-liwat itu terambil dari kata-kata Lut, Nabi Lut, karena memang komunitas kaum Nabi Lut dulu melakukan kontak seksual yang seperti ini, dan dikecam betul Al-Quran antara lain mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atatuna dzukrona syahwatan min dunin nisa.
kalian melaksanakan cenderung melakukan pelepasan syahwat kepada sesama laki-laki bukan kepada wanita, dan itu konsekuensinya besar. Dan karenanya sampai ada satu hadis yang jelas di dalam hadis sahih dikatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapapun yang kalian dapatkan melakukan aktivitas seksual seperti kaum Nabi Lot, maka jauhilah sanksi hukuman mati kepada pelaku maupun yang diperlakukan, subjek maupun objek. Itu jelas sekali teks-teks keagamaan tentang hal itu. Oleh karenanya MUI punya draft ya, walaupun belum final ya, tetapi ini sangat positif dan urgensinya sangat penting ya, urgensinya sangat tinggi. Karena apa? Karena kita ada kekosongan hukum, Mbak Eka, di Indonesia ini. Seakan-akan legal saja itu kalau begitu, padahal itu sangat besar ya. Itu sementara begitu, Mbak Eka. Ya, apalagi sekarang betul sekali. Ini kalau dibicarakan sangat urgent, maka ya urgent sekali, dan mungkin publik pun sepakat dan setuju ya Pak Irfan terkait dengan hal ini. Apalagi memang LGBT ini sangat meresahkan dan sudah mulai percaya diri tampil di ruang publik. Tapi mungkin Pak Irfan di sini perlu diperjelas apakah memang aturan yang ada dalam RUU ini adalah orientasi seksual seseorang atau tindakan yang dinilai sebagai tindakan pidana, Pak Irfan? Ya tentu yang kedua ya, tindakan pidana, karena emang itu draftnya juga rancangan undang-undang pidana ya, bukan ya bahwa barangkali ada orang-orang tertentu dalam komunitas tertentu itu ada kecenderungan yang menyimpang, tapi kan kecenderungan itu sebetulnya bisa untuk ditanggulangi, diobati, jangan dikembangkan. Karena masa-masa puber, anak-anak yang baru remaja, katakan usia SMP atau SMA, katakan seperti itu, atau mungkin bahkan SD di kelas 6 atau kelas 5 begitu sudah cenderung pada masa balik, masa puber gitu. Itu kalau ada di komunitas yang homogen, seperti di asrama, di pesantren yang biasanya memang pastinya kalau laki ya sama laki, perempuan sama perempuan, tidak mungkin nyampur kan, dan memang tidak memungkinkan hal itu. Atau kadang-kadang juga ada yang ketat pemisahannya bukan hanya waktu tidur tetapi juga pada saat belajar ya. Seperti saya sendiri dulu waktu SMA di MAPK di Jogja itu ya sekelasnya semua laki-laki, kemudian selama 3 tahun ya. Kemudian juga waktu di asramanya pastinya semua laki-laki. Ada yang karena komunitasnya seperti itu mungkin kecenderungannya murid-murid atau siswa tertentu ke arah sana, tetapi itu bisa ditanggulangi, kemudian bisa katakan diketatkan. Saya saat ini menjadi kepala ma'had ya, kepala ma'had Al-Jami'ah, itu pondok pesantren khusus UIN. Itu juga sangat perhatian terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Kalau ada, misalnya ada, maka pasti kita tindak gitu ya. Kalau sementara ada laporan-laporan, tapi kita perlu pembuktian ya. Ketika ternyata sudah ada saksi-saksi yang cukup mengenai korbannya, yang merasa risih lagi, sehingga tidak mau tinggal di di asrama seperti itu, maka kemudian kita tindak. Nah ini artinya memang betul apa yang dikemukakan Mbak Eka tadi ya, sekarang di masyarakat ya, mungkin di kalangan mahasiswa, di kalangan umum itu ada yang sudah berterus terang, ada sudah ganding-gandingan tangan di tempat umum, bahkan menampakkan bertampil seperti orang yang memiliki hubungan khusus seperti mesra gitu kan, kita risih ngelihatnya model begitu kan. Oleh karenanya itu nanti undang-undang ini atau draft undang-undang ini diarahkan untuk ke arah sana, atau dibuat untuk menjerat orang-orang yang sengaja melakukan di tempat terbuka seperti itu ya. Memang nanti tentu ada kajian yang serius ya, yang
yang intent terkait dengan ini, ya terkait dengan rancangan undang-undang. Tapi yang jelas ini semua berasal dari doktrin hukum pidana Islam tepatnya ya, yang kaitan dengan soal dua tindak pidana yang belum terakomodir, baik yang kaitan dengan liwat maupun sihak, baik yang kaitan dengan homoseksual maupun lesbian. Mengenai transgender dan kemudian gay dan seterusnya itu, tapi itu intinya ya dua itu, lesbian dan homoseksual. Ini betul-betul miris kalau kemudian negara kita tidak mengakomodir. Kita mayoritas Islam dan kemudian hal ini dianggap sebagai sesuatu yang misalnya diwajarkan, dilegalkan, bahkan suatu saat misalnya dilegalkan, itu pasti akan mengandung reaksi keras dan pastinya akan kontraproduktif terhadap persatuan kesatuan umat, dan karenanya tidak boleh untuk didiamkan dan tidak boleh tinggal diam soal ini. Jadi karenanya sangat penting hadirnya undang-undang ini. Dan tadi kalau misalnya Pak Saan Mustafa sudah mengatakan welcome, ini juga bagian dari yang perlu kita syukuri. Kita harus sinergi antara ulama dan umaroh, antara MUI dan DPR gitu ya, kaitan dengan soal yang satu ini. Karena memang saya pernah menulis artikel di satu jurnal, walaupun belum Scopus, waktu itu disebutkan temanya itu mengenai kekosongan hukum terkait dengan sanksi bagi pelaku homoseksual dan lesbian. Demikian Mbak Eka. Iya, dan Pak Irfan setuju sekali dengan apa yang disampaikan ya, tidak hanya terang-terangan di ruang publik ya Pak Irfan, ini bahkan tidak jarang ada influencer LGBT. Nah, apakah dengan adanya rancangan undang-undang ini juga mampu begitu ya, memberikan efek hukum yang tentunya memiliki penjeraan terhadap influencer LGBT yang sekarang makin ramai dan marak ada di sosial media, Pak Irfan? Itu yang juga harus dibidik, karena dengan itu sangat efektif itu untuk promosi, bahkan untuk mengajak anak-anak generasi muda untuk cenderung, kan anak-anak muda kan sifatnya sangat penasaran. Kalau yang seperti itu kemudian apalagi yang nafsu kecenderungan itu akan dikembangkan dan itu akan menjadi runyam nanti, karena ini sebuah pelanggaran, sebuah tindak pidana yang jelas-jelas menyalahi kodrat kemanusiaan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini sebagai hak asasi, tentu hak asasi dalam bingkai norma hukum yang ada di Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim. Lalu saya yakin dalam berbagai ajaran agama, bukan Islam saja yang tidak senang dengan kegiatan seks yang menyimpang. Saya yakin juga disurvei beberapa ajaran agama atau katakan tokoh-tokoh agama suruh dialog soal yang satu ini. Apa kemudian mereka senang dengan berkembangnya kaum LGBT ini? Ini pasti itu yakin orang-orang yang cenderung mengusung itu udah pasti orang yang tidak konsis dalam menjalankan ajaran agamanya. Jadi cenderung pada hak asasi manusia, bahwa ini adalah hak dan seterusnya. Bahkan memang kita tidak bisa memungkiri ya, yang menguasai media di berbagai tempat ini kan juga orang-orang yang jangan-jangan mendukung. Saya berulang kali kalau misalnya bicara soal ini ya, kemudian saya kebetulan punya saya punya channel YouTube ya, waktu itu sudah sekian ratus atau bahkan sekian ribu video yang banyak mengungkap mengenai hukum pidana Islam. Ketika ngomongin soal ini itu kemudian bermasalah dari sisi warna, bukan lagi hijau tapi kuning. Itu hanya peringatan untuk jangan ngomongin soal ini. Ya, ini nanti Elsinta siap-siap aja nanti kalau kemudian diberi peringatan oleh komunitas tertentu bahwa ini tidak layak dibicarakan. Tapi kalau kemudian itu didukung oleh Elsinta, nanti jangan-jangan Elsinta ikut kena imbasnya soal maksiat yang besar ini, Mbak. Jadi saya dalam hal ini tidak bisa bicara lemah-lemah gitu ya, atas nama toleransi atau enggak, kalau ini tidak, karena memang sanksinya jelas sekali dalam teks hadis itu hukuman mati. Ulama-ulama juga sepakat mengenai pelaku homoseksual itu hukumannya keras. Oleh karenanya wajar kalau kemudian MUI punya draft dan punya
ikhtiar ya, sebuah ikhtiar yang barangkali nanti akan ada respon dari teman-teman yang sinergi lah, yang sejalan dengan misi MUI dan Indonesia pada umumnya yang mayoritas Muslim. Demikian Mbak Eka. Ya, dan Pak Irfan, ini berkaitan dengan RUU ini yang nantinya dibahas lebih lanjut di DPR ya. Untuk bentuk perbuatan ini apa saja Pak Irfan yang memang berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam RUU ini? Tentu saya yakin bahwa rancangan ini pasti nanti akan melibatkan banyak pihak ya, karena belum selesai ini draft ini. Ya, nanti saya harusnya ikut merangsek juga karena ini kebetulan Komisi Perundang-undangan ya di MUI, kalau saya di Komisi Fatwa, tapi nanti pasti akan ada sebelum dimasukkan ke DPR, udah pasti akan melibatkan banyak ya. Saya tadi sudah langsung komunikasi dengan Kiai Dr. Asroi Karni ya. Beliau ini termasuk orang yang tim perancangnya lah, tapi yang bisa di-share ya memang sebatas itu, belum sempurna gitu ya. Tapi memang masih perlu penggodokan dan pastinya nanti yang akan diusung itu ya tetap sama dengan prinsip hukum pidana, bahwa ada istilah tidak boleh mencari kesalahan ya, bahwa ini memang dalam hukum pidana Islam juga seperti itu. Ada doktrin mengenai nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami akan menetapkan hukum atas dasar yang zahir, atas dasar yang kelihatan. Sementara yang batin urusan Allah. Artinya tidak juga boleh menyasar yang tidak terus terang. Jadi maksudnya yang disasar tentunya yang secara terang-terangan melakukan aktivitas yang dimaksudkan secara zahir, secara jelas gitu ya. Tidak boleh juga nanti kemudian mengoperasi atau mengsweeping komunitas tertentu, dan ya tidak begitulah. Pastinya akan dihindari hal yang seperti itu, karena nanti malah justru akan menjadi ricuh kalau kemudian bentuknya sweeping gitu loh. Jadi seperti itu Mbak. Yang artinya nantinya RUU ini juga akan menyerap partisipasi publik dan juga akan diuji publikkan seperti itu ya Pak Irfan. Dan sebelum ditanggapi, kita sapa dulu, ada pendengar Radio El Sinta yang sudah menelpon. Ada Pak Hasan di Subang. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang El Sinta. Ini narasumbernya siapa nih Mbak Juwita? Iya, narasumbernya adalah Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan dari anggota Komisi Fatwa MUI. Pak Hasan, silakan. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Wah, saya sangat mendukung 1000% Pak, karena hal-hal seperti itu memang melawan kodrat Pak. Tapi kalau menurut hemat saya, hukumannya jangan berat-berat Pak, yang ringan aja. Kasih aja kayak LBDT yang gak seperti itu, yang seknya terang-terangan. Hukumannya jangan berat-berat, yang ringan aja. Kasih aja voucher 3 hari 3 malam suruh menginap di dasar laut segitiga Bermuda tanpa alat bantu pernapasan apapun gitu. Saya semangat, saya setuju. Karena kenapa, ini negara Islam gitu. Jadi harus menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama. Saya sedikit ada pantun buat El Sinta. Beli Fanta, dibeli es. El Sinta is the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Hasan. Waalaikumsalam. Dan ini nampaknya Pak Hasan sangat semangat sekali ya menyampaikan pendapatnya. Tadi Pak Hasan berbicara, Pak Irfan, ini hukumannya jangan berat-berat, yang ringan-ringan aja tapi bikin kapok mungkin ya. Tapi yang disampaikan Pak Hasan ini adalah sebuah hukuman yang unik mungkin. Silakan Pak Irfan untuk ditanggapi. Ya, artinya kan itu gambaran contoh satu ya, masyarakat menyampaikan pandangannya, dan memang berarti beliau sudah banyak wawasan ya, wawasan hukum Islam, wawasan hukum pidana Islam khususnya, karena kebetulan saya di UIN memang mengasuh itu, dan bahkan mudah-mudahan dalam waktu dekat satu-satunya calon guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah bidang hukum pidana Islam ya hanya saya. Dan memang kalau diledek sama teman-teman, ini hukum yang tidak berguna. Loh, kenapa? Profesor yang tidak berguna karena apa? Karena hukum pidana Islam tidak dijalankan di Indonesia gitu ya. Tapi apa yang dikomentari oleh Bapak dari Subang tadi, itu ya artinya selaras bahwa memang hukuman yang setimpal dijalankan. Jadi ini
hanya orang-orang yang mengusung soal yang pro LGBT aja yang pasti akan kontra dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya sudah yakin, saya sudah menduga mengenai hal itu. Oleh karenanya ini semua harus sepakat ya, bersatu padu antara MUI, DPR dan tentu masyarakat luas. Ya, kalau tadi penanggap tadi dari Subang mengatakan negara Islam, kita bukan negara Islam. Hanya ya memang kita negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Lalu dasar negara kita ini Pancasila. Sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya tauhid itu menjadi penting, mengenai Tuhan itu menjadi penting, dan kepercayaan atau akidah agama ini atau agama masing-masing harus dihormati. Islam punya aturan itu mestinya ke kaum yang melegalkan atau kaum yang ingin melegalkan hal ini harus menghormati tentang ajaran Islam yang mendasar, khususnya hukum pidana Islam soal perbuatan ini, tentang perbuatan liwat atau homoseksual dan sihat atau lesbian. Jadi ini perlu bersatu padu, perlu bersinergi antar berbagai kelompok, dan memang perlu jihad, tentunya perlu jihad. Karena tidak mudah juga itu nanti, karena nyatanya waktu sekian lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disusun, itu juga soal hal ini tidak masuk ya, tidak diakomodir ya, atau mungkin juga sudah pernah lah ada upaya untuk memasukkan, tetapi pastinya terganjal oleh kelompok lain dan seterusnya lah. Ini pastinya seperti itu. Nah, oleh karenanya tidak lulus dalam melalui jalur KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka kemudian ada upaya ya, sekarang ini sudah tahun 2026. 3 tahun setelah itu kemudian kita merenungi mengenai adanya undang-undang yang ternyata belum sempurna. Ya memang belum sempurna, pastinya di sana sini banyak kekurangan. Nah, itu antara lain yang dinilai penting dan segera untuk mendesak untuk segera dibuat ya seperti ini. Karena memang ternyata kalau kita survei ya di berbagai komunitas sudah ada. Bahkan beberapa kali El Sinta juga melibatkan saya untuk bicara soal penggerbekan satu klub ya, fitness atau apa begitu, yang ternyata di dalamnya bukan lagi sedang olahraga, tapi sedang berpesta seks padahal sesama jenis. Itu pernah terjadi di Kelapa Gading, pernah terjadi di berbagai tempat lah di Jakarta. Mungkin di tempat lain juga ada. Itu yang tertangkap. Yang tidak tertangkap barangkali lebih banyak dari yang tertangkap. Ini artinya kan komunitas itu nyata ada dan sudah mulai berani terus terang. Dan inilah yang menjadi keresahan MUI sehingga diwujudkan dalam bentuk draft undang-undang ini. Demikian Mbak Eka. Ya, dan berkaitan dengan RUU ini ya Pak Irfan, ini yang menjadi pijakan dan juga dasar hukum pembentukan rancangan undang-undang ini, apakah hanya hukum Islam saja atau ternyata ada komponen lain yang juga dipertimbangkan, yang dimasukkan dalam RUU ini Pak Irfan? Pastinya norma adat. Ya, adat kita kan nggak seperti itu Mbak. Di adat kita ini norma yang berjalan atau hukum yang berlaku di masyarakat sudah pasti tidak sepakat dengan adanya itu. Tidak sepakat dengan adanya kelompok atau katakan orang yang cenderung melakukan kegiatan homoseksual. Jadi bukan hanya hukum agama semata-mata, tapi hukum adat, ya, adat yang berlaku di masyarakat, sikap umumnya masyarakat pasti tidak sepakat soal hal itu. Yang sepakat pasti ya tentu barangkali memang karena keberimanannya atau mungkin karena dominan mengenai pemahaman terhadap hak asasi manusianya dan seterusnya lah. Ya, padahal kalau membolehkan LGBT atas nama HAM, maka orang-orang yang mengusung HAM juga harus tahu, harus memahami mengenai perasaan orang yang merasa terusik keberagamaannya ketika kemudian melakukan kegiatan seksual yang seperti ini. Jadi begitu Mbak bayangannya.
Ya, dan Pak Irfan, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hal ini ya, kita sapa dulu ada pendengar yang terhubung, ada Pak Anton Baran di Bekasi. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Elvinta, selamat siang Pak Nars. Dari Muhammadiyah ya? Dari MUI, Dari Pak. MUI. Dari MUI, Pak iya. Anton. Saya juga sangat mendukung saya seorang Katolik. KWI juga sangat mendukung Pak. Ini sangat mendukung dan keras menolak nih hal-hal ini nih. Jadi saya salut dengan Bapak tadi yang dari MUI ya. Kami dari Katolik juga sangat mendukung Pak. Saya juga aktivis di KWI. Ketua kami juga sangat mendukung. Itu aja, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kembali Pak Anton, selamat sore kembali. Silakan Pak Irfan ditanggapi, ini ada dukungan yang disampaikan ya dari Pak Anton Baran di Bekasi. Bukan hanya umat Islam, ini ada dari Katolik juga disampaikan bahwa sangat mendukung terkait dengan adanya RUU ini. Silakan Pak Irfan. Saya sudah menduga karena memang dalam literatur berbagai kitab di dalam doktrin hukum pidana Islam mengungkapkan mengenai ajaran-ajaran agama samawi yang meliputi Yahudi, Nasrani, apalagi Islam gitu ya, yang mengecam perbuatan ini. Jadi kalaupun ada orang yang mendukung udah pasti nggak tahu apa dia itu beragama atau tidak gitu ya. Jadi pokoknya kalau norma agama prinsipnya, dan saya yakin agama lain selain dari agama-agama samawi yang tadi ada Yahudi, Nasrani dan Islam, udah pasti ada agama-agama katakan Konghucu, kemudian ada Hindu, Buddha. Itu saya yakin kok kalau secara umum tidak sepakat dengan adanya dukungan terhadap komunitas atau dukungan terhadap proses legalisasi soal ini. Jadi tampaknya saya yakin betul bahwa semua ajaran agama ya itu pasti menentang dengan satu tindak pidana yang ini, karena betul-betul menyalahi kodrat. Kemudian nanti kita bayangkan saja seandainya orang cenderung senang dengan sesama, itu punah manusia, Mbak. Coba katakan 50 tahun orang menjalankan aktivitas seperti ini dan tidak ada orang yang senang dengan lawan jenis, lalu mau reproduksi seperti apa, ya? Jadi mau menimbulkan, mau membuat generasi berikutnya anak cucu cicit, nggak mungkin terwujud kalau terjadi kecenderungan seksual yang menyimpang dengan cara sesama jenis. Ini secara logikanya seperti itu. Apalagi secara norma agama, hukum agama apa saja lah tadi. Apalagi terima kasih Pak Anton yang memberikan informasi jelas sekali itu apabila dari KWI tadi menyebutkan, sehingga dugaan saya ya memang seperti itu. Karena dalam bacaan-bacaan berbagai literatur mengenai perbandingan hukum agama itu ya satu dengan yang lain ada kesamaan, ada kemiripan, apalagi yang soal ini. Jadi insya Allah seperti itu, dan ini MUI perlu kita dukung. Ya, rancangan ini perlu kita godok betul dan kemudian nanti kita sampaikan ke DPR walaupun sebagai naskah akademik lah, nanti kelanjutannya ahli-ahli hukum, ya ahli-ahli hukum untuk menggodok supaya layak menjadi undang-undang. Kira-kira seperti itu Mbak Eka. Ya, Pak Irfan, ini kan sebagai rancangan undang-undang yang nanti akan dibuat bagaimana naskah akademiknya. Ini kan sebuah regulasi yang tentunya harus memuat aspirasi publik. Ini kalau berbicara aspirasi publik, elemen masyarakat dari unsur mana saja yang nantinya akan dilibatkan, Pak Irfan? Ya, semuanya. Artinya ini kan MUI, kemudian nanti MUI bukan hanya langsung ke prolegnas, ya, membawa ke berbagai kampus, ya, selain kampus ya pastinya lewat pemerintah. Ya, Kementerian Agama, mungkin juga Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan lain-lain. Itu yang terlibat harus banyak pihak, ya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Jadi nanti ada uji publiknya seperti itu. Dan nanti sebelum dibawa ke DPR, tentunya kan pengusul MUI, tapi nanti melalui pemerintah. Nah, pemerintah yang relevan ya Kementerian Agama. Yang paling relevan Kementerian Agama, dan kemudian nanti syukur-syukur melalui
dukungan kementerian lain, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Haji kalau perlu, tapi kalau haji kan tidak terlalu relevan ya. Jadi Kementerian Hukum atau Hukum dan Perundang-undangan itu juga harus kita libatkan. Jadi memang ini satu kerjaan berat ya. Beratnya itu pasti nanti juga ada pihak-pihak tertentu yang tidak sepakat ya. Nah itu yang tidak sepakat nanti kita lihat ya, kita ajak bicara gitu. Kalau memang berani terus terang ya, berani beradu argumentasi lah di di dalam forum yang jelas gitu ya, supaya melengkapi alasannya apa, alasan yang logis seperti apa, lalu dalam rangka apa itu diusung dan seterusnya, itu perlu didiskusikan bersama ya. Jadi kalau bahasa mereka tadi uji publik itu banyak yang perlu kita libatkan ya, termasuk nanti kalau sudah betul-betul ada rancangannya, saya tidak segan-segan untuk menyampaikan inti-intinya dalam forum-forum khutbah Jumat, forum-forum ceramah, pengajian dan lain sebagainya, karena ini penting betul supaya apa? Supaya masyarakat ngeh dan paham, jangan sekali-kali mentolerir satu kegiatan yang menyimpang dan jelas bertentangan dengan agama. Begitu Mbak Eka. Ya, dan Pak Irfan, kalau berbicara soal regulasi ya RUU yang masih disiapkan ini kan, kalau LGBT ini tidak cukup sepertinya diselesaikan melalui pendekatan pidana saja, melainkan juga harus melalui edukasi dari keluarga terutama, dan juga layanan psikososial. Memungkinkan tidak Pak Irfan dalam regulasi tersebut juga memuat terkait dengan hal ini? Memungkinkan, dan biasanya ya kalau MUI dalam komisi fatwa, kalau misalnya mau fatwakan sesuatu itu pasti melibatkan banyak pihak, apalagi yang MUI sendiri terbatas ya ilmuannya. Misalnya bicara soal, ini contoh soal mengfatwakan sesuatu lah. Ketika dulu ada fatwa mengenai kopi luwak misalnya yang dikatakan halal, itu juga bicara atau mengundang ahli tertentu yang mesti berbicara ketika mau menentukan satu zat pewarna dari serangga kokonial ya. Serangga kokonial itu serangga yang berwarna yang kemudian itu dimanfaatkan untuk membuat menjadi pewarna kue. Itu juga perlu keterangan ahli soal kokonial itu masuk dalam kelompok serangga yang menjijikkan atau hanya sebagai bagian dari belalang, karena kalau belalang kan jelas halal itu dalam satu hadis mengenai itu. Jadi artinya MUI tidak sembarangan, jadi harus juga melibatkan, pasti akan melibatkan ya psikolog, ya sosiolog, ya pihak-pihak tertentu yang terkait, bahkan mungkin juga orang-orang yang mengusung HAM ini atas nama HAM kemudian mengusung mengenai atau mendukung adanya kelompok ini, kita ajak bicara juga kalau mau dan kalau tapi memang selama ini ya tidak ada kejelasan tokohnya siapa dan seterusnya ya. Jadi ya mungkin karena malu ya, jadi atau karena entah pertimbangan apa, tapi maksudnya ya itu juga tetap harus dilibatkan. Katakan pun yang pro dan yang kontra sudah diajak bicara ya, kita beradu argumentasi terkait hal yang sama ini supaya membawa kemaslahatan dan bisa produktif, bukan yang kontraproduktif. Jangan kemudian nanti malah menjadi kacau. Jadi gambarannya seperti itu. Gitu Mbak. Ya, dan terakhir Pak Irfan, terkait dengan harapan MUI ya kepada DPR dan juga pemerintah terkait dengan pembahasan usulan RUU ini agar nantinya rancangan undang-undang ini bukan hanya menghasilkan regulasi tapi juga dapat memberikan kepastian hukum yang tentunya dapat diterima oleh masyarakat. Harapannya seperti apa Pak Irfan? Harapannya pemerintah mendukung, berkolaborasi awalnya pertamanya dengan MUI, nanti kemudian mengajukan rancangan undang-undang itu kepada Prolegnas, DPR, dan juga seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mendukung. Setidaknya dukungan doa ya,
kalau perlu dan bisa memungkinkan ya dukungan materi, artinya dukungan penelaahan terhadap rancangan ini untuk menyampaikan idenya dan seterusnya. Jadi ini harapan MUI mudah-mudahan bukan hanya wacana, tetapi sebuah ikhtiar yang sudah dimulai walaupun belum final. Tadi saya bicara sama Dr. Asrodi Karni yang termasuk termasuk tim intinya di dalam draft ini itu mengatakan masih perlu finalisasi, belum final dan perlu penyempurnaan melibatkan banyak pihak. Mudah-mudahan bisa terwujud, Mbak Eka. Ya, ini bagian dari sebuah ikhtiar supaya negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jangan melegitimasi, melegalkan sesuatu yang jelas-jelas secara norma melanggar adat dan kesusilaan. Demikian, Mbak Eka. Baik, Pak Irfan, terima kasih waktunya bersama Elsinta, Pak Irfan. Sama-sama, Mbak Eka. Mudah-mudahan sehat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan dosen hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan.